Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita membaca satu hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan 40 lebih hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya. Malam ini saya bacakan Al-Hadisu Al-Hadi Wassalasun, hadis yang ke-31, yang membahas tentang hakikatus zuhdi wa samaratuhu, hakikat zuhud dan buahnya atau manfaatnya. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Yang artinya dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, beliau bercerita ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian meminta kepada beliau, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya satu amalan yang apabila saya lakukan amalan itu, maka saya akan dicintai oleh Allah dan saya akan dicintai oleh manusia. Maka Nabi kemudian menjawab, zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan juga oleh para ulama yang lain dengan sanad-sanad yang hasan. Maka hadis ini termasuk hadis yang makbul, hadis yang diterima dan menjadi satu hujjah. Istamala hadzal hadisu ala wasiyataini azimataini min wasaya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memuat dua wasiat yang agung di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua wasiat, ada dua pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia, hidup zuhud di dunia.
wa annahu sababun fi naili mahabbatillahi ta'ala li 'abdihi. Dengan menjalani kehidupan di dunia ini secara zuhud, maka itu akan menjadi sebab untuk mendapatkan mahabbah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi yang kedua, az-zuhdu fima fi aidin nas, yaitu zuhud pada apa yang ada di tangan manusia. Wa annahu sababun fil husuli ala mahabbatin nasi wa taqdirihim, dan itu akan menjadi sebab untuk mendapatkan cinta dari manusia dan penghormatan dari mereka. Intinya adalah dari dua wasiat tadi itu terangkum dalam satu kata, yaitu zuhud. Ya. Apa itu zuhud? Tanawwa'at ibaratus salaf wal ulama alladzina ja'u ba'dahum fi tafsir az-zuhdi fid dunya. Bervariasi, beragam ungkapan dari para ulama salaf, ulama terdahulu, begitu juga ulama-ulama yang datang setelahnya ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan zuhud di dunia. Beragam penafsiran ulama kita. Dan pada umumnya penjelasan tentang zuhud itu banyak dikemukakan oleh para ulama tasawuf. Memang ada satu perbedaan antara ulama tasawuf dengan ulama fikih dalam menjelaskan satu istilah. Kalau ulama fikih menjelaskan satu istilah biasanya seragam, kalaupun ada perbedaannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau ulama tasawuf menjelaskan satu istilah biasanya beragam, jarang sekali sama. Mengapa demikian? Kalau ulama fikih menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang dibaca dan apa yang dihafal. Jadi karena berdasarkan apa yang dibaca, berdasarkan apa yang dihafal, biasanya seragam, tidak banyak atau bahkan tidak ada perubahan dalam ibarat-ibaratnya. Sementara itu para ulama tasawuf ketika menjelaskan satu istilah bukan berdasarkan apa yang dibaca atau berdasarkan apa yang dihafal, tapi mereka menjelaskan berdasarkan apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Dan apa yang dialami, apa yang dirasakan itu tentu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bahkan satu orang yang sama, apa yang dialami, yang dia rasakan hari ini dengan apa yang dialami, yang dirasakan besok, boleh jadi akan berbeda, sehingga penjelasan itu juga akan bervariasi. Taruhlah misalnya tentang taubat. Ketika ulama tasawuf ditanya apa itu taubat, penjelasan itu bervariasi, karena sekali lagi sesuai dengan yang dialami, yang dia rasakan. Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, lalu setelah itu dia bertobat atas dosa itu karena meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, tentu akan mendatangkan dosa konsekuensinya. Dia bertobat. Pada saat seperti itu kalau ditanya apa itu taubat, maka jawabannya adalah taubat itu kembali kepada ketaatan setelah sebelumnya melakukan kemaksiatan. Jadi kembali kepada ketaatan setelah sebelumnya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, atau setelah sebelumnya meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya pada kesempatan yang lain dia meninggalkan amalan sunnah, meninggalkan amalan sunnah sebetulnya bukan dosa. Tapi bagi para ulama tasawuf, ketika meninggalkan satu amalan sunnah, maka itu akan dirasakan sebagai satu kerugian yang besar, karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahabbah, mendapatkan cinta dari Allah. Kalau hanya sekedar ingin masuk surga saja, cukup dengan amalan wajib. Pernah ada sahabat datang ke Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, kalau saya cuma melaksanakan salat 5 waktu, saya cuma puasa Ramadan,
Yang Allah halalkan saya halalkan, yang Allah haramkan saya haramkan. Apa saya bisa masuk surga? Hanya dengan salat 5 waktu, hanya dengan puasa Ramadan? Nggak ada salat sunnahku, nggak ada puasa sunnahku. Apa jawaban Nabi? Bisa, asal kamu jujur dengan perkataanmu itu. Ya. Kalau hanya sekedar mau masuk surga. Tapi kalau ingin lebih dari itu, ingin mendapatkan mahabbah, ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan amalan wajib. Mesti kita melakukan amalan-amalan sunnah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa, kata Allah, yang memusuhi waliku, saya akan mencampakkannya masuk ke dalam api neraka. Wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku itu terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya dengan nawafil, dengan ibadah sunnah, hatta uhibba, sampai saya mencintainya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan cinta Allah, mesti melakukan amalan sunnah. Nah, ketika ada seorang sufi meninggalkan amalan sunnah, dia akan merasa sangat rugi. Dia menyesal, bertobat kepada Allah. Sehingga ketika ditanya apa itu taubat, jawabannya akan berbeda dengan yang pertama tadi. Dan menjawab taubat itu adalah menyesali, ya, atas kehilangan kesempatan melakukan amalan-amalan sunnah, misalnya seperti itu. Begitulah adanya ketika menjelaskan tentang apa itu zuhud, ulama sangat beragam penjelasannya. Wa kulluha tarji'u ila ma rawahu al-Imam Ahmad an Abi Idris Al-Khawlani radhiyallahu anhu annahu qala. Namun kalau kita ingin mengambil satu rujukan ketika menjelaskan tentang zuhud, maka itu bisa dikembalikan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmati beliau, dari Abu Idris Al-Khawlani, salah seorang sahabat Nabi SAW, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, laisa sa'adatu fid dunya bitahrimil halal wala ida'atil mal, innama sa'adatu fid dunya an takuna bima fi yadillah awsaq minka bima fi yadaik, wa idza qsibta musibah kunta asyadda raja'an li ajriha wa zuhriha min iyyaha law baqiyat laka. Zuhud di dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Jangan dipahami kalau kita hidup zuhud maka yang halal-halal kita haramkan, tidak. Atau harta itu kita sia-siakan, tidak mau mengambil harta, tidak. Tapi zuhud di dunia itu adalah kamu lebih siqah, lebih percaya, lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Ya, kita memegang satu harta, lalu kemudian diminta untuk bersedekah. Kalau kita yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah, ringan saja untuk melepaskan apa yang ada di tangan itu. Tapi kalau kita tidak yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah, mungkin kita merasa berat untuk melepaskan apa yang ada di tangan kita. Jadi orang yang zuhud adalah mereka yang lebih meyakini apa yang ada di tangannya Allah daripada apa yang ada di tangannya. Dan ketika ditimpa satu musibah, maka kamu lebih punya raja, punya pengharapan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditimpa musibah, justru besar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal qaul tafsir az-zuhd bi salasati umur kulliha min a'malil qulub la min a'malil jawari. Dari sini kita bisa memahami bahwa zuhud dengan 3 unsurnya itu adalah amal hati. Dia bukan amal anggota tubuh. Jadi tasawuf itu memang orientasinya pada hati, bukan pada apa yang dilakukan oleh tubuh. Taruhlah misalnya kita bahas tentang tawadu, kerendahan hati, ya, lawan dari takabbur. Tawadu itu bukan pada amal zahir, tapi dia pada amal hati. Takabur juga sebaliknya seperti itu, bukan pada amal zahir, tapi dia pada amal hati. Ya. Meskipun ada seseorang yang memakai baju yang mahal, dia memakai kendaraan yang mahal, pakai sepatu yang bagus, yang mengkilat dan seterusnya, itu bukan tanda kesombongan. Sebaliknya ada seseorang yang berpakaian lusuh,
itu bukan tanda bahwa dia tawadu. Karena yang dinilai bukan amal zahirnya, tapi hatinya. Ya. Orang yang takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yang enggan menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Jadi bukan berarti menolak nikmat rezeki dari Allah SWT. Ada sahabat datang ke Nabi, saya itu suka ya Rasulullah pakai baju yang bagus-bagus, naik kuda yang bagus-bagus, pakai sepatu yang bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Justru innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi fi abdihi. Sesungguhnya Allah itu merasa senang melihat bekas pemberiannya terlihat pada hamba-hambanya. Jadi Allah senang kalau nikmatnya itu terlihat pada kita ini hamba-hambanya. Ibaratnya walillahil masalul a'la. Allah jauh untuk diperumpamakan. Bapak Ibu pulang dari tanah suci, pulang dari umrah, bagi-bagi tasbih atau bagi-bagi mukena bagi ibu-ibu misalnya. Terus apa yang dibagi-bagikan itu kepada jamaah, tetangga, keluarga, sahabat tidak pernah dipakai. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tentu kita merasa kecewa. Sia-sia pemberian saya ini. Ya, susah-susah saya bawa dari tanah suci, tidak pernah dipakai. Tapi kalau misalnya pemberian tersebut dipakai, ya, dan terlihat rasa senang memakai, maka tentu kita juga merasa senang. Alhamdulillah tidak sia-sia pemberian saya. Allah juga senang apabila nikmatnya itu terlihat pada hamba-hambanya. Jadi agama tidak hanya melarang pura-pura kaya, agama juga melarang pura-pura miskin. Allah senang kalau nikmatnya terlihat pada kita ini hamba. Digunakan saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu bukan kesombongan. Karena yang menentukan sombong atau tidaknya bukan tampilan zahirnya, tapi yang menentukan adalah hatinya. Orang berpakaian lusuh tapi hatinya membesarkan dirinya, itu kesombongan. Kesombongan. Ada orang yang kalau berjalan dia merunduk, begitu menunduk, tapi di hatinya dia merasa lebih baik daripada yang lain, itu sombong. Meskipun zahirnya kelihatan tawadu. Ya, jadi tasawuf itu amal hati, bukan amal jawari. Nah, sama juga dengan zuhud ini. Jadi orientasinya adalah pada amalan hati, bukan pada jawarihnya, pada anggota tubuh. Nah, unsur-unsur zuhud yang dikemukakan oleh ulama tadi, ya, kalau kata Abu Sulaiman Ad-Darani, satu, ayyakunal abdu bima fi yadillah awsaq minhu bima fi yadi nafsi. Seorang hamba itu mesti dia lebih yakin terhadap apa yang ada di tangannya Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Surah Hud ayat 6. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ya, surah Az-Zariyat ayat 22. Itu mesti diyakini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di Al-Quran disebutkan wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya, kekasihnya. Suatu hari beliau ditanya oleh seorang umatnya, muridnya, Ibrahim, apa rahasianya sampai Allah menjadikanmu sebagai kekasihnya? Dan Nabi Ibrahim, karena 3 hal. Apa itu? 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya selalu lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'addait.
Saya tidak pernah makan di siang hari, tidak pernah makan di malam hari, kecuali ditemani oleh tamu. Jadi Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri, selalu bersama dengan tamu. Kalau tidak ada tamu yang datang ke rumahnya, dia yang keluar rumah cari orang untuk menemaninya makan. Itu 3 rahasianya. Nah, salah satunya tadi, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau dengan apa yang sudah Allah jamin. Salah satunya adalah rezeki. Saya tidak pernah merisaukan itu. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan rezeki. Silahkan pikirkan cara untuk mendapatkannya, tapi jangan risau, jangan mengkhawatirkan persoalan rezeki, karena itu jaminan Allah SWT. Selama kita masih hidup di dunia, berarti masih ada jatah rezeki kita. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi jatah rezeki kita di dunia, tidak mungkin kita hidup di dunia ini. Yang lain dimuliakan Allah. Saya biasa bercanda mengatakan, jangan terlalu tamak, terlalu rakus hidup di dunia. Kalau terlalu cepat kita ambil jatah rezeki kita, cepat matinya itu, Pak. Ya. Ada mungkin kita masih hidup kalau sudah habis jatah rezeki kita di dunia ini. Yang kedua, ayyakunal abdu idza usiba bi musibah fi dunyahu katihabi malin aw waladin arghab fi sawabi zalika mimma zahaba minhu minad dunya ayyabqalahu. Kalau misalnya dia ditimpa musibah berkaitan dengan dunia, apakah hilang harta atau anak yang meninggal, maka dia lebih besar pengharapannya untuk mendapatkan pahala dibandingkan seandainya yang hilang itu tidak jadi hilang. Contohnya, misalnya kita kehilangan harta yang berharga, kehilangan harta yang berharga. Ya. Seandainya kemudian kita dikasih pilihan, bagaimana? Mau hartamu kembali atau kamu dapat pahala atas kesabaranmu terhadap harta itu? Kira-kira yang mana yang kita pilih? Mohon maaf, mungkin kita akan lebih memilih biar ini hartaku kembali, Ustaz. Karena kalau pahala tidak kelihatan jelas, tidak kelihatan jelas. Coba kalau misalnya, ya tidak usah yang besar-besar, kehilangan uang lah 10 juta, hilang uang kita pas 10 juta. Kan jelas dijanjikan kalau ada yang ditimpa musibah dia bersabar, baca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Bahkan Allah akan ganti dengan nikmat yang lebih baik. Tapi seandainya kita pada saat kehilangan uang 10 juta ditawari, bagaimana saya kembalikan uangmu 10 juta, tapi pahala yang dijanjikan itu tidak jadi kamu dapatkan. Mungkin kita Pak lebih memilih biar kembali uangku 10 juta, lebih konkret, lebih nyata. Tapi kalau orang suh tidak, dia akan lebih mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah dibandingkan kembali yang tadi hilang itu. Nah, itu orang yang memang tinggi levelnya Pak ini tentang zuhud ini. Kemudian rawa Ibnu Umar an Rasulullah SAW annahu kana yaqulu fi du'aihi. Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau biasa berkata dalam doanya, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masaib ad-dunya. Ya Allah, aqsim lana, bagikan untuk kami, maksudnya karuniakan kepada kami, khasyatik, rasa takut kepadamu. Rasa takut yang akan menjadi penghalang antara kami dengan maksiat. Karena salah satu yang menghalangi seorang hamba berbuat dosa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau terasa ada keinginan melakukan dosa, usap dada kita, kemudian berkata, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya takut sekali kalau saya sampai berani mendurhakai Allah, maka saya akan terkena azab yang besar. Itu Pak, ada keinginan mau berdosa apa sih? Dosa yang berkaitan dengan mata, melihat yang diharamkan oleh Allah, dosa berkaitan dengan lidah, kita mau mengumpat mencela. Dosa yang berkaitan dengan telinga, ketika ada keinginan untuk mendengar ucapan-ucapan yang mengumbar syahwat.
atau ada keinginan untuk mengambil harta yang bukan milik kita, begitu ada keinginan untuk berbuat maksiat, usap dada kita. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya takut kalau saya sampai berani mendurhakai Allah, maka saya akan terkena azab yang pedih. Kemudian karuniakan kepada kami Allah ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami kepada surgamu. Dan karuniakan kepada kami Allah keyakinan yang membuat musibah dunia itu menjadi terasa ringan. Jadi yang membuat musibah itu terasa ringan, kalau di hati kita ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan pun bertingkat-tingkat. Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada haqqul yakin. Ya, kira perumpamaannya begini. Saya punya tetangga, misalnya Pak ya. Saya punya tetangga penjual madu. Sudah bertahun-tahun dia lakukan pekerjaannya itu. Sudah sangat profesional. Tahu mana madu yang asli, mana yang tidak asli. Suatu hari dia datang ke rumah saya. Sampaikan, Ustaz, ada madu yang bagus sekali di rumah. Ya, madu yang manis sekali. Karena ini tetangga saya percaya kejujurannya. Dan memang dia profesional dalam pekerjaannya, maka saya langsung meyakini apa yang dia sampaikan itu, bahwa di rumahnya ada madu yang manis. Itu namanya ilmul yakin. Lalu kemudian diajaklah saya ke rumahnya. Ayo Ustaz ke rumah. Saya kemudian ikut ke rumahnya. Begitu saya duduk di rumahnya, disuguhkan di depan saya Pak itu madu yang manis. Saya lihat madu itu dengan mata saya. Keyakinan saya bertambah. Itu dinamakan dengan ainul yakin. Keyakinan yang pertama tadi hanya sekedar karena pemberitahuan, ilmu yakin. Sekarang keyakinan yang kedua karena saya melihat. Itu namanya ainul yakin. Lalu kemudian dimintalah saya, ayo Ustaz dicicipi. Saya cicipi Pak madunya itu. Terasa manis. Keyakinan saya semakin bertambah. Itu namanya haqqul yakin. Ya, haqqul yakin. Jadi keyakinan kepada Allah seperti itu. Kita yakin karena ilmu terlebih dahulu disampaikan oleh para alim ulama kita tentang sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Kalau kita sudah sampai melihat, bukan dengan mata kepala tapi dengan mata ruh. Karena tubuh ada matanya, ruh juga ada matanya. Matanya tubuh itu disebut dengan ainul basar, mata kepala. Matanya ruh itu disebut dengan ainul basirah, ada juga matanya. Nah, jika sudah melihat, maka keyakinan itu akan bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang zuhud, ayyastawiya indal abdi hamiduhu wa zammuhu fil haq. Sama saja bagi dirinya, ada yang mencelanya atau ada yang memujinya ketika dia melakukan satu kebenaran. Jadi penilaian dan sikap orang lain tidak mempengaruhinya. Orang mau memuji, orang mau mencela, itu sama saja bagi dirinya. Nah, ini juga indikator keikhlasan. Selain indikator yang lain, kalau orang yang ikhlas itu sama saja perasaannya. Orang lain tahu atau orang lain tidak tahu. Dia salat sendirian di rumah, salat berjamaah di masjid, sama saja perasaannya. Kalau beda semangat kalau di masjid, malas kalau di rumah, kurang ikhlas. Sama saja perasaannya, dia menyumbang ke masjid, diumumkan tidak diumumkan, ditulis namanya atau tidak ditulis namanya, perasaannya sama saja. Nah, itu tanda keikhlasan. Nah, itu juga dalam kitab ini disebutkan sama saja baginya, dipuji, dicela, tidak ada bedanya bagi dirinya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Si panjang Pak ini pembahasannya. Intinya adalah dalam hadis ini biasanya banyak pertanyaan. Intinya adalah kalau kita ingin dicintai Allah, hiduplah di dunia ini dengan zuhud. Ya, hidup dengan zuhud. Kalau ukuran minimalnya zuhud, ambil yang halal, jauhi yang haram. Mau lebih tinggi lagi sedikit, ambillah sebagian yang halal. Jangan semua juga yang halal, sebagian saja. Ambil sebagian sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau yang halal diambil semua, kalau sudah habis yang halal, nanti kita tergoda
untuk melakukan sesuatu yang haram. Misalnya kalau persoalan makan, mamala'a adamiyun wi'a'an saram min batnin. Tidak ada satu wadah yang diisi penuh yang lebih buruk daripada perut. Semua wadah kalau penuh meluap itu buruk, tapi paling buruk kalau perut yang diisi penuh. Saya kalau makan jangan berlebihan. Meskipun itu makanan halal, tapi jangan berlebihan. Fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanan. Wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minum. Wasulusun li nafasi, sepertiga untuk nafas, pernafasan. Fa in kana la muhala, meskipun kalau misalnya ada yang enggak bisa saya kalau begitu, saya mau lebih lagi. Mohon maaf. Sebetulnya yang pertama itu kata Nabi SAW, bihasbi bani Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup bagi anak manusia beberapa suap saja. Yang penting sudah bisa tegak ini tulang punggung. Kalau tidak bisa baru yang tadi itu Pak, sepertiga. Ya. Malah sebagian ulama sufi kalau makan itu Pak, begitu terasa enaknya langsung berhenti. Makan enak ini, berhenti. Kalau kita makan enak, enak, tambah lagi deh. Begitu dirasa enak, udah berhenti. Kenapa? Karena kalau sudah terasa enak ditambah lagi, nafsunya sudah yang mendorong untuk melakukan itu. Ya, bukan lagi sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Kita ini mau makan kan awalnya enggak langsung enak ini. Coba kayaknya enak ini. Wah, tambah itu. Saya mau tambah lagi. Guru kami yang mulia juga mengajarkan seperti ada persoalan makan, Pak. Makan yang teratur. Kan biasa kalau kita ini orang awam termasuk saya. Yang teratur itu teratur waktunya. Sarapan misalnya jam 7. Makan siang jam 1. Makan malam lagi habis salat isya misalnya. Itu yang kita sebut teratur. Teratur waktunya. Kata beliau, bukan itu makan yang teratur. Terus yang mana? Makan teratur itu jangan makan sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi sekalipun sudah jam 1 siang, tapi kalau belum terasa lapar, jangan dulu makan. Ya, jangan dulu makan. Kalau kita pokoknya teratur itu jamnya yang teratur. Guru kami yang mulia mengajarkan bukan. Nanti terasa laparnya, makan. Nah, ketika makan sebelum merasa kenyang, berhentilah. Ya, itu suhud di dunia Allah akan mencintai kita. Kemudian suhud pada apa yang ada di tangan manusia. Artinya jangan ada keinginan kita untuk memiliki yang ada di tangan orang lain. Ya, ada di tangan orang lain. Karena kalau sudah ada keinginan seperti itu muncul iri hati. Sudah muncul rasa iri hati, rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang dan ada keinginan untuk menghilangkan nikmat itu. Bisa pindah kepada diri kita atau pindah kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan ke dalam hati kita semua sifat yang terpuji yaitu zuhud sehingga kita dicintai Allah dan dicintai oleh sama manusia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, diskusikan, saya persilakan. Silakan.